Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nudita Triwahyuni Tias, NIM D93218097 dari Prodi Manajemen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam Peningkatan Pelayanan Publik Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dengan mewawancarai sebagian dari pegawai di Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Ciamis. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan baru yang diterapkan pada kependudukan sipil di Kabupaten Ciamis. Implementasi ini cukup berjalan dengan baik, tetapi ada hambatan-hambatan yang membuat perubahan ini menjadi terhambat dan berjalan kurang maksimal. Hambatan yang terjadi di kependudukan sipil di Kabupaten Ciamis ini antara lain: 1. Informasi yang kurang jelas. Informasi yang kurang jelas ini mengakibatkan masyarakat menjadi bingung karena antara satu pegawai dengan pegawai yang lain bisa saja memberikan informasi yang berbeda. Hal itu dikarenakan kurangnya informasi yang jelas dari pusat dan tidak adanya sosialisasi ataupun edukasi kepada para pegawai di kependudukan sipil di Kabupaten Ciamis. Yang kedua yaitu jumlah pegawai yang tidak sesuai. Jumlah pegawai yang tidak sesuai di Dinas Kependudukan Sipil di Kabupaten Ciamis ini mengakibatkan terlambatnya pelayanan kepada masyarakat, karena dengan jumlah pegawai yang tidak sesuai, mereka akan bekerja lebih lama. Pelayanan yang seharusnya 1 hari sudah jadi, bisa menjadi 3 hari baru jadi. Yang ketiga yaitu kebijakan administrasi yang hanya terpusat di kabupaten, membuat masyarakat yang berada di desa jika ingin membuat surat-surat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sehingga upaya yang harus dilakukan oleh kependudukan sipil Dinas Kabupaten Ciamis ini dalam mengimplementasikan kebijakan baru yaitu 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan baru tersebut. Yang kedua yaitu menambah akomodasi. Menambah akomodasi ini sangat berpengaruh positif kepada masyarakat karena dengan bertambahnya akomodasi dapat meningkatkan pelayanan keliling yang awalnya 1 minggu cuma 1 kali bisa menjadi 3 kali. Hal itu dapat mengurangi biaya masyarakat di pedesaan yang ingin membuat surat-surat langsung di pusat atau di Kabupaten Ciamis. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi kekurangan pegawai, dinas mengoptimalkan pembagian tugas yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan dan pelayanan secara bersamaan, sehingga kelancaran proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Ciamis dapat terjaga dengan baik. Selain itu, perlu upaya intensif dari dinas untuk mengajukan penambahan pegawai kepada pengambil kebijakan terkait. Setelah melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Sipil untuk mengatasi hambatan tersebut, implementasi kebijakan baru ini menghasilkan hasil yang cukup positif di masyarakat, yaitu yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Sasaran kebijakan dan standar ini sudah dinilai masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu sumber daya implementasi. Sumber daya implementasi ini sudah cukup optimal karena para pegawai sudah memberikan hasil semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Yang ketiga yaitu komunikasi antar organisasi. Komunikasi antar organisasi ini yaitu kemampuan para pegawai untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini sudah dianggap masyarakat pegawai sangat ramah ketika melayani masyarakat. Yang keempat, disposisi implementator, yaitu kemampuan pegawai dalam membantu masyarakat. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan baru
harus melakukan edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu agar memudahkan para pegawai ataupun yang lainnya dalam menangkap informasi tersebut dan tidak menimbulkan informasi yang berbeda-beda antara para pegawai. Dengan edukasi dan sosialisasi membuat para pegawai semakin paham tentang kebijakan baru yang akan diterapkan serta mempersiapkan secara matang kebijakan baru yang akan dibuat agar hambatan-hambatan yang terjadi agar segera mudah terselesaikan. Sekian pemaparan jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.